Halo Kang, jadi aku hari ini mau mewawancarai tentang tugas biologi. Sebelumnya Akang udah tahu eh, COVID-19 nggak? Sudah tahu. Tahu. Sebelumnya pernah ada yang terpapar belum? Belum. Belum. Oke. Tugasnya. Oke. Pertanyaannya, apa saja gejala utama yang biasanya dialami penderita COVID-19? Flu. Belum. Sakit badan. Bagaimana cara penularan virus corona dari satu orang ke orang lain? Bersentuhan. Ya, kayak bersentuhan, mendekatkan diri, terus minumnya barengan gitu. Terakhir, mengapa vaksin COVID-19 penting untuk mencegah penyebaran penyakit ini? Untuk menjaga imun. Betul. Terima kasih Kang. Ya. Dah. Saya Firman. Ini Bapak pakai masker ya, lagi batuk pilek. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. izin mau mewawancari Bapak. Boleh. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, tidak apa-apa. Ini ada tugas biologi, mewawancarai. Bapak sebenarnya tahu nggak rabies? Tahu? Rabies tahu? Tahu. Virus rabies? Ya. Oke. Mau bertanya Pak, hewan apa saja yang dapat menjadi menular utama virus rabies kepada manusia? Yang pertama yang Bapak ketahui ya, Ya. ilmu yang Bapak tahu yang pertama itu dari monyet. Monyet. Yang kedua itu anjing. Anjing. Yang ketiga itu bisa saja kucing. Oke. Kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Pertanyaan yang keduanya, apa tanda-tanda seseorang yang sudah terinfeksi virus rabies? Biasanya yang Bapak tahu ya, informasi yang Bapak tahu itu dia ada demam, lalu ada kulitnya terlihat ruam, pucat ruam gitu. Dan yang terakhir kalau nggak salah dia itu sulit untuk meminum air, benda cair. Minum pun akan tersiksa. Oke. Yang ketiga, mengapa rabies disebut sebagai penyakit yang sangat berbahaya jika tidak segera ditangani? Kenapa berbahaya? Karena kalau nggak salah rabies itu virus yang menyerang bagian pencernaan kalau nggak salah. Dan itu tuh dampaknya seperti tadi Bapak bilang, kalau orang yang udah positif rabies, minum air pun dia seperti tersiksa. Ya, karena harus segera ditangani. Nah, kalau bisa tanya kenapa? Mungkin medis lebih arahnya ke ranah medis mungkin lebih paham ya. Ya. Cuma yang Bapak tahu intinya rabies itu harus segera ditangani karena itu penularannya cepat dari hewan ke manusia. Oke. Gitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Iya. nggak apa-apa. Teh izin minta waktunya sebentar ya. Ya. Mau wawancarai. Sebelumnya Teteh tahu nggak COVID-19? Tahu dong, pasti. Pernah kena nggak? Pernah. Pernah. Sebelumnya Teteh namanya siapa? Nama aku Keisha dari kelas 12H. Oke. Ini Teh mau nanya, apa saja gejala utama yang biasanya dialami penderitaan COVID-19? Kalau setahu aku ya, pemahaman aku gejala-gejalanya itu pertama kayak batuk pilek, habis itu kehilangan indera penciuman, kehilangan indera perasa, kayak gitu. Terus biasanya demam tinggi juga. Iya. Pertanyaan yang keduanya, bagaimana cara penularan virus corona dari satu orang ke orang lain Teh? Kalau setahu aku tuh corona tuh lebih ke udara juga bisa kan, kalau nggak salah. Kontak fisik sih sebenarnya, kontak fisik kayak gitu. Yang ketiga, mengapa vaksin COVID-19 penting untuk mencegah penyebaran penyakit ini? Oke, karena kalau menurut aku sendiri vaksin itu kan obat ya. Ya. Sedangkan corona sendiri itu merupakan virus. Jadi tentunya vaksin itu penting biar mencegah gitu corona ini masuk ke dalam badan kita gitu. Kasih ya Teh. Iya, oke. Makasih ya. Halo Pak, perkenalkan nama aku Muhammad Alpino dari kelas 10B. Aku mau tugas wawancara dari tugas biologi nih. Sebelumnya Bapak namanya siapa? Oh, nama saya Dadan Hidayat, Guru apa? guru PAI. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Hewan apa saja yang dapat menjadi penular utama virus rabies kepada manusia? Biasanya hewan anjing ya.
kucing juga ada sebagian ada yang bilang kucing juga kelelawar gitu yang bertaring. Lanjut, pertanyaan kedua, apa tanda-tanda seseorang yang sudah terinfeksi virus rabies? Ada beberapa. Yang pertama itu ada yang sampai fatal, itu sampai bisa mengakibatkan kelumpuhan. Tapi yang ini tuh yang masih ringan itu gejalanya susah menelan seperti itu. Oke, Ataupun meriang lah ya. pertanyaan ketiga atau terakhir, mengapa rabies disebut penyakit yang sangat berbahaya jika tidak sengaja ditangani? Segera ditangani. Mungkin karena si rabies ini ada virus yang ke sel saraf mungkin ya. Terus tapi kalau misalnya bisa ditangani lebih cepat, bisa meminimalisir fatalitasnya itu. Terima kasih Pak. Halo Kang, kenalin nama aku Alvino dari kelas 10B. Sebelumnya Kang namanya siapa? Nama saya Alvin Febriansyah dari kelas 12C. Aku mau nanya ini 3 pertanyaan tugas biologi. Oke. Sebelumnya Kang tahu gak COVID-19? Tahu. Nah, pertanyaan pertama nih, apa saja gejala utama yang biasanya dialami penderita COVID-19? Kalau dari sepemandangan aku tentang COVID ini, dari saudara-saudara atau keluarga aku yang udah kena itu tuh biasanya gejalanya tuh dari awalnya pusing, seperti demam tinggi, batuk, pilek, kayak penyakit pada biasanya. Cuman ini tuh dengan rentan waktu yang sangat lama sekali. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana cara penularan virus corona dari satu orang ke satu orang lainnya? Setahu aku dari COVID-19 itu penularannya melalui mulut, pernapasan, dan mata. Jadi si virus ini tuh tertular kalau semisal orang yang sudah COVID itu batuk atau bersin dengan cara dia menutup tangan lalu bersentuhan dengan orang lain. Jadi si orang lain tuh misalkan dia ngucek mata atau apa, itu COVID bisa langsung tertular dari itu gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih, mengapa vaksin COVID-19 penting untuk mencegah penyebaran penyakit ini? Karena menurut opini aku, karena kan orang yang terkena COVID itu stamina tubuhnya rendah ya. Dengan adanya vaksin itu, jadi kita meningkatkan stamina tubuh kita. Jadi istilah kata kita bisa beradaptasi dengan si COVID ini gitu. Terima kasih Kang, Ya, udah mau makasih. diwawancara. Halo, perkenalkan nama saya Naraya Rizkina Putra dari kelas 10B. Dengan siapa sebelumnya? Dengan Pak Agi. Pagi Pak, izin menanyakan tentang virus rabies. Sebelumnya Bapak udah tahu virus rabies itu apa? Kurang lebih mengetahui. Pak, hewan apa saja yang dapat menjadi penular utama virus rabies kepada manusia? Hewan apa saja yang bisa menularkan penyakit rabies? Yang Bapak ketahui mungkin yang di sekeliling kita ya, banyak sekali, diantaranya ada kucing, kemudian ada anjing, ada kelelawar, ada monyet. Mungkin itu beberapa hewan yang bisa menularkan penyakit rabies. Oke Pak. Selanjutnya, apa tanda-tanda seseorang yang sudah terinfeksi virus rabies? Tentunya yang Bapak ketahui ketika seseorang mengalami penyakit rabies, biasanya itu demam, kemudian dibarengi dengan mual, muntah, kemudian tubuh juga merasa lemah, letih, lesu, dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda yang Bapak ketahui ketika seseorang mengalami penyakit rabies. Seperti itu. Oke Pak. Mengapa rabies disebut sebagai penyakit yang sangat berbahaya jika tidak segera ditangani? Oke, pertanyaannya menarik ya, bahwasanya kenapa rabies itu bisa dikatakan penyakit yang berbahaya ya, perlu kita segera tangani karena rabies itu biasanya menyerang sistem saraf otak pusat. Biasanya ketika tidak ditangani tentunya bisa menyebabkan sesuatu yang bersifat fatal, diantaranya kelumpuhan atau bahkan yang paling mengerikan adalah kematian. Seperti itu Naraya. Oke Pak, terima kasih Pak.